Akhirnya kita bisa melihat kembali kedatangan dari sang penantang Dewa Maut dengan harem yang nggak karuan semua. Dengan kedatangan seri ini makin menambah keseruan dari jajaran anime yang sudah keluar di musim tahun baru 2022. Apalagi ini serinya udah punya nama dan tidak asing lagi sebenarnya untuk para teman-teman penonton anime ya. Termasuk saya yang sudah pernah mereview anime ini pada saat season satunya dulu. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang yang akan gue bahas adalah anime Arifureta Shokugyo de Sekai Sekyo season 2 episode 1. Di episode perdananya ini gue sebenarnya agak skeptis awalnya dikarenakan seperti yang kalian tahu juga di season satunya dulu, anime ini mendapatkan banyak kritik dari visual yang kurang aktif hingga anime CGI yang cukup rendah. Tapi untung aja nih ya, di season 2-nya kali ini mereka kelihatan ada dapat bantuan dari studio yang berbeda dengan yang dulu dan berhasil memperbaiki banyak hal, terutama dari visual dan pergerakan karakter yang cukup aktif sekarang ini. Oleh karena itulah ketika gue menonton episode satunya di sini langsung bisa dibilang semuanya berubah, tapi jadi lebih baik dan lebih keren di sini. Mantap abis gan animasinya. Bersyukur aing teh. Masuk ke pembahasannya, dalam adegan pertama langsung saja nih kita bisa langsung melihat kemungkinan ini jadi lawan terakhir si Hajime di season ini ya, dimana di sini Hajime yang kelihatan sedang terbang dengan skillnya dan memegang senjata dan mengarahkannya ke seseorang perempuan yang memiliki sayap, yang sudah pasti bisa kita kira-kira siapa itu ya, karena di sini Hajime ada bilang kalau dia akan melawan musuh-musuhnya meskipun itu dewa sekalipun. Dari perkataan si Hajime sendiri di sini, mungkin kita langsung bisa mengira kalau si cewek itu dewa ya. Tapi kalau dari pemikiran gue sih bukan dewa, malahan hanya bawahan dewa atau malaikat, atau juga sebuah makhluk yang menjaga labirin agung yang berisikan kekuatan besar seperti misi yang Hajime terima di season 1. Harusnya begitu ya, karena si Hajime kan nggak mungkin tiba-tiba langsung saja melawan dewa begitu aja. Meskipun kekuatannya udah gede, tapi kelihatannya untuk cerita di season 2 ini nggak cerita langsung klimaks lawan dewa juga kan, nggak mungkin. Pasti kan lawannya bawahan atau yang ecek-eceknya dulu kan, pasti begitu. Setelahnya kita baru deh bisa masuk ke adegan pembukaan yang menceritakan mengenai kerajaan yang pernah memanggil Hajime ke dunia itu. Dimana di sini dilihat dari sisi Tuan Putri yang langsung saja berlari menghampiri Kaori ketika dia mendengar bahwa kalau tim pertama pahlawan sudah kembali dari latihan mereka di labirin yang terkena masalah dahulu. Di season 1 maksudnya ya. Dimana mereka sempat mendapat masalah karena diinvasi oleh iblis yang sudah mengincar kekuatan labirin agung terlebih dahulu. Tapi kan untungnya dulu masalah mereka itu diselamatkan oleh Hajime, dimana si Kaori sudah menceritakan semua yang terjadi di labirin dulu kepada si Tuan Putrinya. Dan kita malahan bisa melihat ada dua orang yang memang merasa resah dengan kejadian itu. Orang itu adalah teman si Hajime, yang satu yang cowok rambut merah yang pernah dorong si Hajime dulu, dan satu lagi adalah orang yang menjadi pahlawan atau memiliki job sebagai pahlawan, yaitu Koki, yang memang terlihat murung karena bebannya yang dirasakan oleh dirinya akibat dua alasan mungkin ya kalau menurut gua. Dan beban yang dia punya ini sih menurut gua juga kalau nggak patah hati karena Kaori milih sama si Hajime, atau memang dia itu murung karena dia baru saja sadar kalau dunia ini tuh bukan dunia game yang seenak jidat dia aja mau ngapain kan, karena dia memiliki status atau job sebagai pahlawan. Karena jika kalian ingat, ini cowok kan sok jadi pahlawan kelakuannya, kayak Chuunbyo syndrome gitu, dimana dia terbutakan matanya karena status dan job yang dia miliki itu sudah tinggi dianggap olehnya, dan merasa sudah paling kuat di antara semua orang yang ada di situ. Tapi ketika dihancurkan mindsetnya, begitulah jadinya, malah depresi dan murung. Apalagi dihancurkannya sama si Hajime yang diingat sebagai orang yang terendah dari teman-temannya yang lain. Baru kan sekarang dia ngerasain tuh rasanya kalau dia itu bukan orang yang terkuat walaupun dia memiliki job sebagai pahlawan. Setelah selesai pembicaraan mengenai teman-teman si Hajime, kita akhirnya nih bisa melihat kemunculan kelompok Hajime yang sekarang ini haremnya sudah bertambah satu lagi, yaitu kedatangan Kaori yang sudah ikut mengikuti si Hajime. Dimana gue cukup kaget dengan perubahan sifat dari Kaori itu atau kepribadiannya yang kelihatan belak-belakan sekarang ini, dan kelihatan langsung menunjukkan nafsunya gitu, yang pengen mesra-mesraan mulu sama si Hajime. Makanya di sini malahan kelihatan dia ini berantem mulu sama si Yue, karena si Yue dan Kaori yang bener-bener jadi urutan pertama dan kedua yang jadi haremnya Hajime ya, berbanding terbalik dengan si naga mesum dan kelinci toge.
Ya, selain dari kedatangan Kaori juga, akhirnya kita bisa melihat kembali Miu, si cewek kecil yang jadi anak angkat si Hajime sekarang ini. Karena bisa kedengeran kan suara imutnya lagi. Dimana seperti yang kalian lihat di season 1 kan, si Hajime ini cukup overprotective dengan si Miu. Jadi kalau si Miu ini mau apa, langsung deh dilakuin sama si Hajime. Apalagi ketika si Miu mulai sedih, langsung deh si Hajime bilang iya-iya aja kan ketika dimintain sesuatu. Kelompok Hajime ini sekarang juga tujuannya adalah untuk mengantar Miu menuju ibunya yang sedang ada di ujung benua lautan. Dan untuk menuju ke sana itu mereka harus melewati gurun dulu. Dimana ternyata si Miu ini juga pernah melewati gurun ini. Tapi karena si Hajime sudah menciptakan sebuah mobil, jadi perjalanan mereka menjadi lebih nyaman. Tapi bukan berarti aman. Karena ternyata musuh yang ada di gurun ini selalu musuh yang sama seperti di setiap seri fantasi lainnya. Lawannya pasti selalu cacing raksasa, dimana di sini akhirnya kita bisa melihat animasi yang cukup memuaskan karena memang cacingnya pakai CGI. Tapi halus banget gerakannya men, dan pas banget sesuai alur ceritanya, jadi enak banget pas ditonton. Makanya saat si Hajime udah mulai ngelawan para cacing ini juga adegannya seru banget. Apalagi di sini ternyata mobil buatan Hajime ini mendapatkan sebuah upgrade di mana ada roket dan senjata laser yang jadi pelengkap persenjataannya. Itu wah, menyenangkan hati gue saat nontonnya men. Sekali lagi gue bilang, senang rasanya ada peningkatan di visual dan pergerakan karakter di season 2 ini. Hati gue tenang dan damai pas nontonnya. Lalu pada saat Hajime sudah mengalahkan semua cacing yang menyerang mereka menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di pasir dan tidak bergerak sedikit pun. Karena yang anehnya juga kelihatan dia ini cuman diliatin oleh para cacing, dimana biasanya langsung dimakan kan sama monsternya ketika melihat mangsa seperti itu. Tapi yang ini si cowoknya cuman diliatin doang sama si para cacingnya. Apalagi ada keraguan saat si Kaori minta Hajime untuk menolong si laki-laki karena dikira ada yang aneh atau nanti ada penyergapan yang aneh-aneh. Apalagi semuanya khawatir dengan Miu yang sendirian. Tapi karena Kaori yang memiliki job sebagai healer, makanya dia tidak tega untuk meninggalkan orang sakit begitu saja kan. Dan untung saja tidak terjadi apa-apa karena si cowok ini malahan mengalami gejala kelebihan mana, dimana hal ini sangat berbahaya karena jika manusia mengalami kelebihan mana, dia akan mengalami kematian karena tersesak akibat mana yang terlalu berat. Dan yang anehnya adalah ketika Kaori mencoba untuk menyembuhkannya, si cowok ini terlihat tidak bisa sembuh, apalagi mengurangi mananya. Makanya, si Kaori menggunakan skill tingkat tinggi yang bernama Sanctuary untuk mengeluarkan kelebihan mananya sekarang ini. Tapi katanya, tidak dikeluarkan semua. Ya, kalau dikeluarkan semua, malah si cowok ini akan meninggal nantinya. Tapi untung saja, dia bisa disembuhkan dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Dimana ternyata dia ini adalah seorang putra dari penguasa kota Ankaji, sebuah kota yang akan dilewati sama si Hajime dan kelompoknya nanti, dimana menjadi pusat kota perdagangan laut. Namun, karena mereka mengalami krisis keracunan pada air saat pembangunan air Oasis, yang dimana membuat dia meminta tolong kepada kelompok Hajime untuk membantu daerahnya dalam mengambil batu diam untuk menetralkan air di kota Ankaji tersebut. Dimana awalnya si Hajime ini tidak berniat untuk membantu si cowok ini. Namun, akibat permintaan semuanya dan terutama nih permintaan si Miu ini kan, langsung deh si Hajime bilang iya untuk membantu daerahnya dan krisis air di sana. Dan itulah yang menjadi tujuan kelompok Hajime sekarang ini. Apalagi mereka mau mengambil batu diam tersebut di gunung berapi yang menjadi pusat tujuan atau pertarungan yang akan terjadi di sana ketika si Hajime mungkin yang akan melawan Raja Iblis yang ada pada di adegan endingnya. Karena pada adegan terakhir mengenai Raja Iblis ini kelihatan ya, yang bisa kita lihat secara langsung di mana ternyata para iblis ini ada mengemban sebuah misi dari dewa yang mereka sembah untuk mengambil kekuatan dari labirin agung dan memulai peperangan melawan manusia yang dianggap orang kafir oleh para iblisnya, yang berasa kayak kebalik gitu ya. Kita malah menganggap iblis itu yang kafir kalau di sini ya. Tapi kalau di cerita sini malah manusia yang dianggap sama si iblis itu sebagai orang kafir, padahal sama-sama menyembah dewa juga. Bingung ya jadinya ya. Makanya mereka memulai peperangan di sini. Apalagi di sini si Raja Iblis juga ada bilang kalau dua rencana mereka gagal untuk dilakukan karena ada seorang irregular yang memang menjadi ancaman besar bagi semuanya, termasuk para dewa sekalipun. Makanya dia ini langsung deh semua musuh Hajime langsung bisa kelihatan gitu ya di episode perdananya, yang membuat cerita di season 2 ini mungkin menjadi
cerita yang bakalan seru banget untuk diikutin. Apalagi yang pertama kita udah sebelum mengetahui bahwa musuhnya itu ada kayak dewa atau malaikat gitu. Terus yang kedua itu musuhnya itu mungkin si teman-temannya lagi, mungkin nanti juga sebagai side quest mungkin ya. Terus yang ketiga itu musuhnya adalah Raja Iblis yang sama-sama sedang menuju gunung berapi juga untuk mengambil kekuatan dari labirin agung gitu. Oke, itu aja pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Sekai Sekyo season kedua episode 1. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Gimana ketika kalian nontonnya? Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.